Shalom, kenalkan nama saya Catherine Nurasulae. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 7 dan saya di sini ingin membuat tugas agama saya, yaitu bagaimana kita menerima anugerah dari Allah untuk kehidupan kita sehari-hari. Gimana kita menerima anugerah dan keajaiban dari Allah? Kalau semuanya dalam hidup ini, setiap orang pasti merindukan sesuatu yang indah, pertolongan Tuhan, jawaban doa, berkat dan keajaiban hanya Allah bisa lakukan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menerima anugerah dari Allah? Bagaimana kita membuka hati agar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan bersama. Sini ada 5 poin yang akan saya bacakan untuk renungan kita bersama. Yang pertama, iman yang hidup, percaya dan berserah, yaitu adalah anugerah Allah selalu dimulai dari iman. Iman bukan hanya tahu bahwa Tuhan ada, tetapi percaya sepenuhnya, bahkan situasi berkata sebaliknya. Iman adalah saat kita berkata, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, tapi aku percaya Engkau sanggup. Iman yang hidup membuat kita membuka ruang bagi Allah bekerja, seperti Matius katakan, Matius 7 ayat 24, Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Artinya, iman harus nyata dalam tindakan. Kita percaya, kita taat, kita melihat keajaiban Allah. Yang kedua, karakter Kristen melakukan yang baik. Untuk menerima anugerah, kita juga perlu memiliki karakter yang benar. Karakter Kristen itu bukan hanya tahu apa yang baik, tapi mencintai yang baik dan melakukan yang baik. Ketika kita jujur, Tuhan memelihara. Ketika kita rendah hati, Tuhan meninggikan. Ketika kita setia, Tuhan membuka jalan. Seperti Yakobus 2 ayat 26 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Keajaiban Tuhan sering datang kepada orang yang hidup dalam kebenaran, bukan hanya menuntut tanpa tindakan. Karakter yang baik adalah pintu bagi Tuhan yang untuk berkata. Yang ketiga, hati yang murni dan taat tepat tempat Allah bekerja, yaitu Tuhan sungguh memperhatikan hati. Yesus berkata bahwa dari hati timbul pikiran, niat, tindakan, dan seluruh hidup kita. Itu sebabnya Tuhan menerima anugerah Tuhan. Kita membutuhkan hati yang murni, hati yang mau taat. Hati yang murni bukan berarti tanpa kesalahan, tetapi hati yang mau dikoreksi, mau diubah, dan mau dibentuk oleh Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 8 tertulis, berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah itu berarti juga melihat pekerjaannya, keajaibannya, dan kenyataannya. Ketika kita bersih, Tuhan lebih mudah berbicara, dan ketika lebih mudah merasakan tuntunannya. Keempat, hidup dalam kasih untuk utama keajaiban. Kasih adalah inti dari seluruh hukum Tuhan, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jika kita hidup dalam kasih, kita bisa mengampuni, mengerti orang lain, kita tidak membalas kesalahan atau kejahatan, kita berbuat baik yang baik untuk sesama kita. Disitulah anugerah Tuhan mengalir. Mengapa? Karena kasih Tuhan membuat kita selaras dengan hati Tuhan, dan ketika kita hidup selaras dengan Tuhan, pekerjaannya terlihat semakin nyata. Kelima, penutup membuka jalan bagi anugerah. Jadi bagaimana kita menerima anugerah dari keajaiban dari Allah? Dengan iman hidup, bukan sekedar pengetahuan dengan karakter Kristen yang nyata dalam keseharian, dengan hati yang murni yang dibentuk, dengan kasih yang menjadi prinsip utama dalam hidup. Jika kita hidup dalam hal ini, kita sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja secara luar biasa. Biarlah hidup kita menjadi tempat bagi anugerah Allah mengalir, dan kiranya setiap langkah kita dipenuhi kasih, damai, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih sudah menonton.